Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dr. Dian Paramita, SPJP, dan saya saat ini bertugas di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular. Pada kesempatan kali ini, saya akan refresh atau mengajarkan mengenai langkah-langkah bagaimana cara kita menginterpretasi ECG. Jadi pada pertemuan yang lalu mungkin kita sudah pernah membahas sebelumnya bagaimana cara melakukan pemeriksaan EKG. Nah, setelah melakukan pemeriksaan EKG atau perekaman ECG tentunya kita harus tetap bisa menginterpretasi ECG. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam menginterpretasi ECG? Yang pertama tentunya kita harus mengecek apakah identitasnya sudah lengkap sehingga memastikan bahwa rekaman jantung yang akan kita baca merupakan rekaman jantung memang pasien yang pasien kita. Kemudian yang kedua adalah waktu perekaman ECG. Nah, waktu perekaman ECG ini menjadi penting terutama pada kasus-kasus infark miokard akut di mana terjadi evolusi dari gelombang ECG sehingga jam atau waktu perekaman EKG menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, tentunya kita melakukan identifikasi awal apakah ECG yang sudah kita rekam atau mungkin nanti yang sudah direkam oleh perawat layak diinterpretasi. Yang pertama, ECG-nya kita pastikan sudah lengkap 12 lead dengan atau tanpa lead 2 panjang. Biasanya pada kelainan-kelainan irama atau aritmia, biasanya kita meminta tambahan lead 2 panjang untuk evaluasi irama. Kemudian yang kedua, apakah ada tidak pemasangan elektroda yang terbalik? Nah, tentunya kita juga evaluasi apakah misalnya gelombang P-nya. Gelombang P-nya apakah positif di lead 1, 2, dan negatif pada AVR. Kalau misalnya gelombang P-nya sudah positif pada lead 1, lead 2, dan P-nya terbalik pada AVR, maka insya Allah sudah benar ECG yang direkam sebelumnya. Kemudian setelah itu kita juga perlu memperhatikan apakah kecepatan dan voltase yang kita lakukan pada saat perekaman ECG sudah betul. Kecepatan yang benar atau yang standar adalah 25 mm per second, sedangkan kalibrasinya adalah 10 mm per millivolt. Kemudian bagaimana langkah interpretasinya? Biasanya kita menggunakan jembatan keledai, yaitu rahim atau RRAHIM. R yang pertama adalah kita menentukan rate atau irama. Artinya kita harus bisa menentukan apakah ini sinus atau tidak. Kemudian yang kedua adalah ritme. Artinya kita menentukan berapa denyut jantungnya atau heart rate-nya. Kemudian yang ketiga adalah axis atau sumbu jantung. Nanti akan kita bahas ada frontal dan juga horizontal. Kemudian ada juga kemudian kita akan evaluasi apakah ada kelainan ruang-ruang jantung atau hipertrofi baik pada atrium maupun ventricle. Kemudian apakah ada kelainan di iskemik atau koroner. Kemudian yang lain-lain atau miscellaneous adalah kondisi-kondisi lain, misalnya kelainan elektrolit atau intoksikasi digitalis nanti akan kita bahas. Oke, jadi sebelum kita mengetahui cara membaca ECG, tentunya kita mengetahui bacaan ECG yang normal. Jadi gelombang ECG ini terdiri dari gelombang P, kemudian diikuti dengan gelombang QRS, gelombang T, dan kadang kita bisa melihat gelombang U. Nah, kalau misalnya pasien itu memiliki irama jantung atau gambaran ECG yang normal, maka tentunya dia iramanya adalah irama sinus. Artinya generator utama atau pacemaker utamanya adalah SA node yang terletak pada atrium kanan. Jadi dari SA node akan jalan ke AV node, kemudian akan ke bundle branch, nanti akan bundle branch kanan, kiri, dan kemudian ke sel-sel Purkinje di ventricle. Nah, oleh karena itu pun juga yang akan jalur itu juga yang akan ditangkap oleh ECG. Jadi yang mengalami depolarisasi dulu adalah atrium, sehingga depolarisasi atrium akan digambarkan dengan gelombang P. Kemudian setelah depolarisasi di atrium akan dilanjutkan dengan depolarisasi di ventricle, digambarkan dengan gelombang QRS. Kemudian eh, ada repolarisasi dari ventricle, digambarkan dengan gelombang T. Nanti juga akan ada interval-interval yang mungkin kita perlu hafalkan. Salah satunya adalah PR interval. Jadi PR interval adalah jarak antara awal gelombang P sampai dengan awal gelombang QRS. Nah, biasanya karena ini menggambarkan
berapa lama jalur dari atrium ke ventricle, biasanya ini akan bermanfaat untuk kasus-kasus nanti EKG yang kita curigai ada AV block atau ada blok di AV node-nya. Kemudian kita juga bisa evaluasi QT interval. Biasanya QT interval ini terkait dengan long QT syndrome atau pasien-pasien yang biasanya mengalami henti jantung mendadak atau untuk evaluasi efek samping obat-obatan yang diberikan kepada pasien. Jadi QT intervalnya biasanya kita evaluasi. Sedangkan gelombang U ini kadang jarang ya kita temui, tapi apabila ada maka kita harus bisa mengenali. Nah, untuk kalibrasi standar dari ECG, jadi tadi sudah disebutkan bahwa kita harus mengecek juga sebelum membaca ECG adalah defleksi, kalibrasinya, dan juga kecepatan kertasnya. Kalibrasi yang betul adalah 10 milimeter per milivolt. Jadi 10 kotak kecil pada strip ECG ini senilai dengan 1 milivolt. Sedangkan kecepatan kertasnya adalah 25 milimeter per second. Artinya dalam 1 second maka ECG itu akan berjalan sebanyak 25 milimeter atau 5 kotak kecil. Sehingga kalau dalam 1 detik terdapat 25 kotak kecil, maka 1 kotak kecil ini, 1 milimeter ini bernilai sebesar 0,04 second. Nah, ini harus diingat karena nanti akan memudahkan kita untuk ke step selanjutnya pada saat kita menentukan bagaimana kita cara menentukan heart rate dari pasien melalui ECG. Nah, jadi tadi yang pertama, kan tadi rahim ya, R yang pertama adalah menentukan irama atau rate. Jadi, irama yang normal adalah irama sinus, artinya dia berasal dari SA node. Nah, karena dia normal, maka tentunya tadi yang terjadi adalah yang didepolarisasi adalah atrium dulu, kemudian baru ventricle. Sehingga di ECG pasti kita lihat setiap gelombang P, setiap depolarisasi di ventricle pasti selalu diikuti dengan depolarisasi di ventricle. Jadi setiap depolarisasi di atrium akan diikuti dengan depolarisasi di ventricle. Sehingga di ECG yang ditangkap adalah setiap gelombang P selalu diikuti dengan gelombang QRS. Dan jarak antara R ke R akan selalu sama. Jadi artinya kalau jarak R ke R-nya sama maka nadinya teratur. Dan nanti kalau kita hitung heart rate-nya itu adalah nadi yang irama yang berasal dari SA node yaitu 60 sampai 100 kali per menit. Kalau misalnya kurang dari 60 kita sebut bradikardi, kalau lebih dari 100 kita sebut dengan takikardi. Jadi kalau kita rangkum apakah syarat dari irama sinus? Yang pertama, setiap gelombang P selalu diikuti dengan gelombang QRS dan jarak R ke R-nya selalu sama. Ada kriteria tambahan lainnya, misalnya sumbu atau eksis dari gelombang P-nya adalah plus 75 derajat, jadi artinya dia selalu positif pada lead 1, lead 2, dan terbalik pada lead AVR. Kemudian kalau maksudnya kita mau lebih detail lagi, maka PR intervalnya pun juga akan sama pada setiap gelombang ECG. Dan QRS-nya sempit, jadi kalau kita hitung awal dari gelombang Q sampai dengan akhir dari gelombang S, maka kurang dari 3 kotak kecil atau 0,12 second. Oke, jadi ini yang pertama, rate. R yang pertama, rate. Sudah mengetahui ciri-ciri dari irama sinus. Kemudian yang kedua adalah rhythm, atau kita menentukan denyut jantungnya. Ada beberapa cara dalam slide ini, mungkin saya akan sebutkan hanya 3 cara bagaimana cara kita menghitung frekuensi denyut jantung atau heart rate. Jadi cara yang pertama adalah kita membagi 300 dibagi jumlah kotak besar di antara 2 gelombang R. Jadi kalau misalnya teman-teman akan menggunakan kotak besar, maka 300 dibagi jumlah kotak besar di antara R. Jadi misalnya kita mengambil ini ya, 2 puncak R, jarak antara R yang pertama dan R yang kedua ini adalah 1 kotak besar. Sehingga heart rate-nya pada ECG yang pertama ini adalah 300 dibagi 1, jadi 300 kali per menit. Sementara yang di tengah ini, kita lihat jarak antara R ke R-nya adalah 2 kotak besar. Sehingga heart rate-nya adalah 300 dibagi 2 atau 150 kali per menit. Sementara yang di bawahnya, kita lihat jarak R ke R-nya adalah 3 kotak besar. Jadi 300 dibagi 3, 100 kali per menit.
Yang di contoh B, yang strip paling bawah, kita lihat bahwa jarak antara R ke R, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 300 bagi 6 berarti ini adalah berdikari 50 kali per menit. 300 dibagi 6 sama dengan 50. Nah, cara yang kedua, kita kalau misalnya tadi mungkin kita menggunakan kota besar, kadang kalau misalnya gelombang ECG-nya tepat pada garis dari kertas ECG-nya, maka kita mungkin lebih mudah. Tapi seringkali biasanya cara yang pertama itu adalah hitungan kasar ya, jadi tidak terlalu tepat. Kalau misalnya kita ingin lebih tepat lagi atau lebih precise lagi, maka kita bisa menghitung dengan menggunakan kotak kecil. Karena tadi satu kotak besar terdiri dari 5 kotak kecil, maka cara yang kedua adalah 300 dikali 5 jadi 1.500 dibagi jumlah kotak kecil. Jadi yang pada cara kedua ini yang dihitung adalah jumlah kotak kecilnya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini yang saya pointer dari sini sampai sini, misalnya dari sini ya, dari sini sampai sini. Ini kan 3 kotak besar. Berarti dia kan 15 kotak kecil. 1.500 dibagi 1.500 dibagi eh, 15 gitu. Jadi ini adalah 100 kali per menit. Sama seperti 300 dibagi 3 kotak besar. Misalnya seperti itu. Nanti kalau misalnya tidak pas di garis, misalnya seperti ini, maka tentunya nanti eh, angkanya akan tidak genap. Jadi akan lebih teliti lagi daripada kita menggunakan cara yang pertama. Kemudian cara yang ketiga, ini bisa kita gunakan dengan cara kita menghitung selama jumlah R selama 6 detik, kemudian dikalikan 10 karena kita ingin menilai heart rate itu biasanya dinilai dalam 1 menit. Ini juga bisa kita gunakan untuk irama yang teratur maupun yang tidak teratur. Jadi nanti biasanya pasien-pasien yang aritmia paling banyak adalah atrial fibrilasi. Nah, kalau nanti atrial fibrilasi, maka jarak R ke R-nya akan berbeda. Sehingga untuk memudahkan kita bisa menghitung menggunakan cara ketiga. Nah, cara ketiga ini bagaimana? Jadi, cara ketiga ini adalah kita mencari supaya tidak terlalu panjang, maka kita mencari berapa gelombang R selama 6 detik. Nah, kalau 6 detik kita konversikan menjadi kota besar, tadi kita hitung, kalau kita hitung dari 1 detik, tadi kan 1 milimeter tadi sama dengan 1 kotak kecil itu kan sama dengan 0,04 ya, 0,04 apa namanya 0,04 second. Nah, itu dikonversi kalau misalnya 6 detik berarti 6 detik dibagi 0,04 seperti itu. Jadi hasilnya adalah 150, 150 kotak kecil. 150 kotak kecil berarti kalau misalnya kita bagi 5, 150 dibagi 5 adalah 30 kotak besar. Nah, karena ini kita ngambilnya dalam 6 detik dan kita harus mengkonversi menjadi 1 menit, di mana 1 menit adalah 60 detik, maka kita kalikan dengan 10. Jadi, contohnya misalnya kita ambil garis ini adalah garis awal untuk menghitung 30 kotak besar, ini adalah garis akhirnya. Maka kita hitung berapa R-nya. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi selama 6 detik ada 9 R. Jadi maka rate-nya adalah 9 dikalikan 10 atau 90 kali per menit. Jadi ini adalah cara ketiga yang bisa kita gunakan untuk apa namanya gelombang yang mungkin nanti tidak reguler, misalnya pada AF. Untuk AF kita juga bisa selain cara tiga ini nanti juga bisa menghitung secara interval. Jadi nanti teman-teman mencari jarak R ke R yang paling lebar. Berarti kalau semakin lebar kan berarti rate-nya semakin rendah ya, karena pembaginya akan semakin banyak sampai mencari R ke R yang paling sempit, itu yang rate-nya pasti paling tinggi. Jadi nanti bisa interval. Misalnya gelombangnya AF, jadi R ke R-nya tidak teratur. R ke R yang paling panjang adalah misalnya 3 kotak besar. R yang paling sempit adalah 1 kotak besar. Berarti bisa nanti disimpulkan rate-nya adalah antara 100 sampai dengan 300 kali per menit. Jadi menggunakan interval.
Seperti itu. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana cara menentukan ritme, ciri-ciri irama sinus bagaimana, kemudian yang kedua bagaimana cara kita menghitung rate atau denyut jantung. Ada tiga cara. Kemudian kita ke selanjutnya yaitu menentukan sumbu jantung atau aksisnya. Aksis ada dua, aksis frontal dan juga aksis horizontal. Kita bicara dengan aksis frontal terlebih dahulu. Jadi em, pada bidang frontal itu akan ada nanti ada empat kuadran. Nah, pada gampangnya maka kita akan mencari lead yang saling tegak lurus. Lead yang saling tegak lurus biasanya paling sering yang kita gunakan adalah satu dan AVF. Nah, nanti kita lihat dari satu dan AVF itu mana yang paling dominan, lebih dominan defleksi positif atau lebih dominan defleksi negatif. Kemudian nanti kita lihat masing-masing dari lead satu yang dominan apa, AVF yang dominan apa, kemudian kita bikin vektor dari situ. Kemudian resultannya akan menggambarkan bagaimana sumbu frontalnya. Nah, ini adalah empat kuadran. Jadi normalnya jantung adalah terletak di sumbu frontalnya adalah -30 di sini sampai dengan positif 90 derajat. Ini yang kita sebut dengan sumbu normal. Kita sebut dengan deviasi sumbu ke kiri atau left axis deviation ketika sumbunya adalah -30 sampai dengan -90. Kemudian kita sebut dengan right axis deviation atau deviasi sumbu ke kanan bila jaraknya ininya apa namanya sudutnya adalah 90 derajat sampai dengan -180. Sorry, yang ini, yang bawah. Maaf. Ini adalah +90 sampai dengan -180. Kemudian superior kalau +180 sampai dengan 100 sampai dengan -90. Nah, jadi ini contohnya. Kita selalu melihat pada lead yang saling tegak lurus, di mana lead yang saling tegak lurus adalah satu dan AVF. Nah, lead satu ini di sini kita lihat bahwa R-nya di sini ditentukan 12. Jadi 12 kotak kecil. Yang S-nya adalah 5. Jadi resultannya adalah +7. Jadi yang paling lebih dominan adalah yang positif. Sehingga kalau lead satu arahnya dia ke kanan. Maka ke kanan ini adalah kita plot +7 karena resultannya di sini. Kemudian AVF. AVF di sini atasnya 9, bawahnya 5, resultannya +5. Kalau AVF dia positifnya ke bawah. Kita positif ke bawah di sini. Kemudian antara 7 dan 5 kita buat vektornya, resultannya adalah di sini. Nah, di sini adalah termasuk tadi kan kuadran -30 sampai 90, sehingga kalau di sini berarti normal. Kemudian yang kedua, jadi di sini kita lihat bahwa ada pelebaran dari gelombang S-nya. Jadi S-nya agak melebar. Kita kalau bandingin sama R-nya, ini kan R-nya sempit, S-nya agak melebar. Sehingga kalau misalnya seperti ini, maka kita gunakan rumus segitiga, setengah alas kali tinggi. Jadi yang pertama, gelombang gelombang lead 1, maka R-nya ini positif 4. Di sini kalau kita hitung lebarnya satu kotak kecil, maka luasnya adalah setengah kali alas kali satu kali tinggi. Setengah kali satu kali 4. Maka hasilnya adalah ini harusnya harusnya 2 ya. Terus kemudian yang kedua adalah setengah alas kali tinggi. Jadi di sini dalamnya juga 4, lebarnya 2, sehingga luasnya adalah setengah kali 8. Jadi harusnya 4. Jadi kalau dari sini mungkin ini maksudnya dihilangkan saja, nggak usah dianggap sehingga resultannya adalah negatif. Sehingga pada lead 1 karena negatif dia berarti ke kiri. Kita plot di sini -4. Jadi lebih dominan yang eh, gelombang S-nya. Kemudian yang AVF juga sama seperti itu. Jadi kita hitung luasnya, luas segitiga baik yang atas maupun yang bawah. Kemudian kita cari resultannya. Di sini resultannya adalah +4. Maka kalau positif AVF itu ke bawah. Maka resultannya adalah di sini. Nah, di sini ini tadi kuadran apa? Ini adalah kuadran yang right axis deviation atau deviasi sumbu ke kanan. Nah, kemudian kalau ada cara yang lain, kalau misalnya dia sama antara QRS, maka eh,
sandap atau sumbunya adalah tegak lurus daripada sandapan itu. Jadi nanti ini mungkin saya kurang, mohon maaf saya kurang menambahkan ya slide mengenai nanti sudut-sudutnya lid satu tuh berapa, lid satu kan 0 ya, 0 derajat, nanti lid 2 berapa derajat, kemudian dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang kurang kurang saya lengkapi pada video ini, tapi nanti mungkin teman-teman bisa browsing ya bagaimana sumbu-sumbu lead lead itu. Jadi lead satu tuh berapa derajat, lead 2 berapa derajat dan sebagainya. Nah, kemudian tadi sudah kita menentukan sumbu frontal. Kemudian kita sekarang menentukan sumbu horizontal. Kalau sumbu horizontal kita melihat dari em, kalau tadi ya sumbu frontal kita melihat dari lid-lid yang ekstremitas. Jadi lid 1, 2, 3, AVL, AVR, dan AVF. Kalau misalnya ini sumbu yang kedua adalah sumbu horizontal atau aksis horizontal, maka kita melihat dari lid yang prekordial. Lid prekordial artinya lid yang ditempelkan pada dinding dada atau ditempelkan di atas jantung, prekordial. Sehingga yang kita lihat pada untuk menentukan aksis dari aksis horizontal ini adalah V1 sampai dengan lid V1 sampai dengan V6. V1 dan V2 kita sebut dengan kompleks ventrikel kanan karena dia diletakkan tepat di atas ventrikel kanan. Sehingga R di V1 dan di V2 ini menggambarkan tebal dinding dari ventrikel kanan. Sedangkan yang S-nya negatif karena ventrikel kirinya jauh. Jadi S pada V1 V2 menggambarkan tebal dinding ventrikel kiri. Nah, di sini kita lihat bahwa yang kanan kecil, yang kiri besar gelombangnya dan negatifnya besar. Ini berarti tebal dinding ventrikel kiri lebih tebal karena letaknya menjauhi lid maka dia defleksinya negatif. Kemudian V3 V4 ini adalah septum interventricle. Jadi biasanya transitional zone atau peralihan nanti antara gelombang R dan S konfigurasinya itu biasanya berada di V3 atau V4 apabila tidak ada hipertrofi di ventricle. Kemudian V5, V6 itu adalah kompleks ventrikel kiri. Jadi dia diletakkan lidnya di atas ventrikel kiri. Sehingga R di sini menggambarkan tebal dinding ventrikel kiri, sedangkan S di V5, V6 menggambarkan tebal dinding ventrikel kanan. Nah, di sini kita lihat konfigurasinya bahwa dari V1 ke V6 R-nya akan semakin tinggi, sementara dari V1 sampai V6 S-nya akan semakin dangkal, dari tinggi ke dangkal gitu. Nah, ini teman-teman harus memahami konfigurasi ini sehingga nanti kita bisa menentukan apa namanya? Aksis horizontalnya. Nah, kalau misalnya aksis horizontalnya atau seperti ini, peralihan dari ini kan kalau di sini S-nya yang dominan ya menjadi R-nya yang dominan semakin ke belakang. Tapi kalau misalnya transitional zone-nya teman-teman misalnya bergeser pada V1 atau V2, maka kita bisa bilang kalau ini ke kiri berarti dia counter clockwise rotation. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi kalau misalnya sumbu transitional zone-nya ini eh maaf bukan sumbu transitional zone. Jadi transitional zone ini titik di mana R sama S-nya sama atau misalnya ada peralihan misalnya V2-nya gambarannya seperti ini, V3-nya langsung seperti ini, maka dia transitional zone-nya adalah di antara V2 V3 gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya transitional zone-nya geser dok gimana ke antara V5 V6 atau di antaranya, maka kita sebut dengan rotasi searah jarum jam atau clockwise rotation. Nah, itu berarti kita curiga ada perbesaran di ventrikel kiri. Oke, jadi bagaimana dok apa contohnya? Nah, ini kita lihat. Kita lihat di sini R-nya yang kecil, R-nya kecil, 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 tiba-tiba R sama S-nya sama di V5 V6, bukan V3 V4, berarti dia clockwise rotation. Jadi sumbu horizontalnya dia berubah menjadi clockwise rotation. Oke, contoh yang kedua, ini kita lihat transitional zone-nya di mana, Dok? Ini kita lihat bahwa gelombangnya sama di V2. Berarti dia counter clockwise rotation. Berlawanan dengan apa namanya? Berlawanan dengan arah jarum jam.
Nah, kemudian gini, misalnya ini ada ECG, bagaimana cara kita menentukan tadi ya, bagaimana cara menentukan aksisnya. Jadi kalau misalnya dari tadi ya sampai kita sudah sampai A, kita akan coba baca ya. Jadi ECG ini misalnya kita lihat berapa pertama kita menentukan ritmenya, sinus atau tidak. Di sini kita lihat eh, P ada P, QRS, P, QRS, jarak ke R ke R-nya sama. Berarti ini adalah irama sinus. Kemudian kita lihat lagi. Ini berapa? Satu, dua, tiga, empat. Empat kurang satu kotak kecil ya. Berarti ini adalah irama, irama sinus dengan berapa? 75, berarti dengan 80 kali per menit. Kemudian sumbu frontalnya bagaimana? Sumbu frontalnya satu, lead satu, positif. Kemudian kita lihat AVF-nya negatif. Nah, kalau seperti ini, lead satu positif, AVF-nya negatif. Jadi dia punya kemungkinan kan, dia di antara -30 atau jadi dia normal atau dia apa? Dia antara dia normal atau dia left axis deviation. Oleh karena itu kita harus lihat lead 2-nya. Nah, karena kita lihat lead 2 itu adalah sudutnya plus 60 derajat. Jadi kalau lead 2-nya positif, di mana positifnya itu dia ke bawah seperti ini, bisa lihat teman-teman lihat pointer saya, di sini ke bawah, maka ini adalah dia positifnya ke bawah. Jadi kalau lead 2-nya positif, maka dia pasti normal. Tapi kalau lead 2-nya negatif, maka dia pasti left axis deviation atau deviasi sumbu ke kiri. Nah, di sini kita lihat lead 2-nya tadi, lead satunya maaf, lead satunya positif, lead AVF-nya negatif, kita lihat lead 2-nya negatif. Sehingga dia kalau dihitung benar-benar dapat dapat sudutnya adalah -75 derajat. Jadi ini adalah left axis deviation, itu sumbu frontalnya. Sumbu horizontalnya, bagaimana dok kita lihat di sini? Ini kita lihat, ini R-nya gundul-gundul, ini gundul-gundul, tiba-tiba R-nya menjadi dominan di V6 ya. Jadi kalau misalnya, ya, ini V6-nya yang mana ya? Oh, V6-nya yang ini. Jadi, nah, kalau seperti ini kita nggak lihat sama sekali ya, ada R-nya dominan. Maka kalau seperti ini, maka kita bisa bilang kalau dia adalah apa? Dia clockwise rotation. Jadi, sangat-sangat clockwise rotation seperti ini. Nah, kita lihat. Jadi, cara nanti membacanya adalah irama sinus 80 kali per menit dengan sumbu frontal, deviasi sumbu ke kiri, dan sumbu horizontal searah jarum jam. Kemudian, nah ini, contoh yang kedua, kita lihat. Ini kira-kira irama sinus atau bukan? Kita lihat. Di sini kita lihat gelombang P selalu diikuti dengan QRS. Kemudian jarak R ke R-nya kurang lebihnya sama. Nah, ini kita lihat berapa nadinya ini. Jadi kurang lebih 3 lebih 1 ya. Jadi kurang lebihnya 110 kali per menit. Nah, berarti seperti ini irama sinus takikardi 110 kali per menit. Kita lihat sumbu frontalnya, lihat lead 1, dominan positif. Lihat AVF, dominan positif. Satu positif, AVF positif, pasti sumbu frontalnya normal. Kita sekarang lihat sumbu horizontalnya bagaimana. Ini R-nya masih kecil, R-nya masih kecil, R dan S-nya sama. Transitional zone-nya di V3. Berarti pasien ini adalah irama sinus takikardi 110 kali per menit dengan sumbu frontal normal, sumbu horizontal normal. Tuh, nanti tinggal kita menuju step berikutnya kalau sudah menguasai eksis. Nah, ini pun juga sama, nanti teman-teman. Nah, kalau ini mungkin agak berbeda. Kita lihat ya. Ini lead 1. Lead satunya S-nya lebar. Nah, kira-kira lebih dominan S-nya dan dia lebih dalam. Jadi lead satunya negatif. Kita lihat lead AVF-nya. AVF-nya yang mana ini? AVF-nya yang ini. AVF-nya positif. Lead 1 negatif, dia ke kiri.
AVF-nya positif, maka dia ada di kuadran ini yang merah ini. Ini berarti adalah right axis deviation, deviasi sumbu ke kanan. Kemudian kita lihat apa namanya konfigurasi R-nya. Nah, ini R-nya sudah tinggi. Harusnya R-nya kecil kan kalau di V1, tapi dia R-nya sudah tinggi di sini. Maka kalau di sini berarti kesimpulannya adalah counterclockwise rotation atau berlawan arah jarum jam. Jadi kalau misalnya ini tadi irama sinus ya, irama sinus terus berapa? Kurang lebihnya 4 ya, 4 kotak besar, maka irama sinus 75 kali per menit dengan sumbu frontal deviasi sumbu ke kanan dengan sumbu horizontal berlawanan arah jarum jam. Nah, tadi kita sudah R yang pertama, belajar yang pertama sudah ritme, kemudian rate, axis sudah, kemudian kita yang keempat adalah H atau hypertrophy atau kelainan ruangan-ruangan jantung. Dalam hal ini adalah tentunya atrium dan juga ventricle. Nah, tadi saya ulang-ulang karena ini merupakan konsep dasar bahwa gelombang P itu adalah menggambarkan deporsasi dari atrium kiri maupun kanan. Sementara QRS menggambarkan deporsasi dari ventricle. Sehingga kalau ada apa-apa di atrium, maka lihatnya gelombang P. Ada apa-apa di ventricle, maka lihatnya adalah gelombang QRS. Nah, ini gelombang P. Gelombang P yang normal harusnya dia aksisnya antara 0 sampai 75. Kalau misalnya kita nggak bawa busur kemana-mana, minimal bisa teman-teman bisa ingat bahwa P itu harus positif di lead 1, lead 2, dan terbalik di AVR. Kalau misalnya P-nya terbalik di lead 1 atau lead 2, coba cek lead-nya sudah betul atau belum pemasangannya. Lead apa merah, kuning, hijau, hitamnya apakah sudah sesuai tempatnya. Kalau misalnya sudah sesuai tempatnya, sudah sesuai sesuai semua lead pemasangan leadnya tetapi tetap P-nya negatif, maka berarti dia bukan irama sinus gitu. Kemudian yang kedua adalah syaratnya gelombang P adalah durasinya kurang dari 120 milisecond atau kurang dari 0,12 second. Artinya dia lebarnya harus kurang dari, kalau tadi satu kotak kecil adalah 40 milisecond atau 0,04 second, maka kurang dari 3 kotak kecil. Kemudian amplitudenya atau tingginya, dia kalau pada lead yang ekstremitas, dia kurang dari 2,5, tapi kalau pada lead prekordial V1 sampai V6 dia kurang dari 1,5 kotak kecil. Nah, bagaimana morfologinya? Tadi kita sudah tuju kalau misalnya dia berasal dari sinus maka harus positif di 1, di 2, dan kalau di AVR dia selalu negatif. Di V1 dia bisa positif, bisa bifasik. Kemudian, nah bagaimana kalau ada perbesaran di atrium? Tadi kita sudah sepakat bahwa deporsasi dari atrium itu digambarkan dengan gelombang P. Jadi kalau kita mau lihat hipertrofi atrium, lihatlah gelombang P-nya bagaimana. Kita perlu mengetahui bahwa gelombang P itu paling jelas biasanya kita melihat ya bentuk konfigurasi dari irama jantung itu biasanya di lead 2. Jadi di sini kita lihat di lead 2, normalnya kan kita melihat satu gundukan ke atas gini ya untuk gelombang P. Di lead 2, tadi ingat bahwa P selalu positif. Kalau dia pacemakernya atau generator utamanya S anode seperti orang normal pada umumnya, maka karena S anode itu terletak di atrium kanan, maka yang pertama kali didepolarisasi adalah atrium kanan. Sehingga satu gundukan ini sebetulnya merupakan resultan dari dua depolarisasi. Jadi depolarisasi yang sebelah ini adalah right atrium karena letaknya dekat S anode, jadi pasti yang didepolarisasi dulu adalah right atrium, kemudian baru sebetulnya di sini, yang di sini nggak kelihatan, dia left atrium. Jadi sisi yang sebelah kanan, sebelah kiri layar kita ini adalah right atrium, kemudian yang kanannya adalah left atrium. Nah, kalau misalnya ada kelainan, bagaimana dok? Kalau ada kelainan hipertrofi di yang kanan, maka kalau dia hipertrofi, otomatis ototnya atau ruangan jantungnya kan besar atau ototnya tebal.
makin tebal otot atau makin besar hipertrofi, ototnya makin makin banyak massa ototnya, maka tentunya waktu yang dibutuhkan untuk mendepolarisasi semua dinding atrium tentunya pasti lebih panjang. Sehingga kalau misalnya atrium kanan yang besar, maka dia akan butuh waktu lebih lama kan, sehingga gambarannya adalah seperti ini. Dia P yang tinggi dan lebar. Sementara LA-nya ini atau left atriumnya karena dia kecil, nggak ada hipertrofi, maka dia tenggelam di dalamnya. Jadi yang kita lihat seolah-olah adalah gelombang P yang lebar dan tinggi. Sementara sebaliknya kalau misalnya yang kiri yang besar bagaimana dok? Nah, sama seperti tadi, prinsipnya adalah semakin besar massa ototnya, maka tentunya depolarisasi waktu yang dibutuhkan semakin lama. Sehingga pada saat RA-nya sebetulnya sudah mau selesai, yang LA belum selesai, sehingga seolah-olah akan terlihat seperti dua puncak atau seperti huruf M. Seperti itu. Atau kita bisa lihat juga di lead V1 ini ya. V1 ini adalah biasanya bifasik. Jadi artinya positif terus kemudian negatif. Gambaran P-nya. Nah, kalau di sini mungkin lebih jelas lagi ya. Karena ini jelas bahwa yang defleksi positif yang ke atas ini adalah RA, yang bawah adalah LA. Kalau yang besar RA, ya berarti pasti di V1-nya dia defleksi positif dulu, baru dia agak jeglong ke bawah. Tapi kalau misalnya yang kiri yang besar tentunya yang defleksi negatifnya yang jeglong ke bawah yang lebih dominan. Jadi seperti itu. Jadi saya berusaha menjelaskan supaya teman-teman mengerti konsepnya sehingga tidak perlu menghafalkan karena nanti banyak tentunya departemen-departemen lain yang perlu teman-teman hafalkan kan sebagai dokter umum sehingga sebisa mungkin kita melogika sehingga lebih mudah dan lebih retensi ya, lebih tidak gampang lupa. Nah ini, jadi kalau misalnya eh apa namanya right atrial hypertrophy maka atau enlargement maka P-nya lebar dan tinggi. Sebutannya P pulmonal. Ingat bahwa katup pulmonal ada di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya ada bentukan seperti ini, P-nya kok lebih dari 3 kotak besar, lebarnya juga lebih dari 2,5 kotak kecil, maka ini adalah namanya P pulmonal. Kalau P-nya bentuknya seperti huruf M, kita ingat namanya adalah P mitral. Kita ingat bahwa katup mitral ada di jantung sebelah kiri. Jadi ini mungkin ada perbesaran di atrium kiri. Oke, jadi tadi kita sudah ingat bahwa kalau perbesaran dari atrium kanan, maka gambarnya adalah P pulmonal, lebar tinggi. Kalau yang sebelah kiri, P mitral. Dia bentuknya M. Kemudian sekarang kita ke ventricle. Yang ventricle kita bahas ada dua, ventricle kanan sama ventricle kiri. Kita bahas ventricle kiri terlebih dahulu. Nah, ini seringkali kita dapatkan ya pasien-pasien left ventricular hypertrophy, terutama pada pasien-pasien dengan hipertensi lama biasanya. Ada beberapa kriteria yang bisa kita gunakan. Yang paling sering adalah kita pakai kriteria dari Sokolo-Lyon kriteria atau kriteria voltase. Kalau mau lebih lengkap lagi atau mungkin dari voltase nggak terlalu meyakinkan ya dok, mungkin kita bisa pakai Romhild-Estes kriteria. Ini yang lebih lengkap. Nah, kalau misalnya dari Sokolo-Lyon aja sudah memenuhi, mungkin saya rasa nggak perlu untuk lanjut ke Romhild-Estes ya. Nah, Sokolo-Lyon ini gimana dok? Jadi kita melihat tingginya gelombang QRS. Tadi kita lihat bahwa kita sepakat ya tadi bahwa QRS itu kan menggambarkan depolarisasi dari ventricle. Jadi kalau kita mau lihat hipertrofi ventricle, ya lihatnya di gelombang QRS gitu. Jadi kita lihat dan kita tadi sepakat ya, kalau gelombang R di V5 V6, karena dia di atas ventricle kiri masangnya, maka dia menggambarkan ketebalan dari otot ventricle kiri. Sementara gelombang S di V1 atau V2 juga dia menggambarkan otot dari ventricle kiri. Jadi kita sebut ventricle kiri hipertrofi kalau apa dok? Sebetulnya ini mungkin kurang mungkin bisa disebutkan di kriteria Romhild-Estes ya, tapi kita bisa kombinasi. Jadi kalau misalnya kita menggabungkan, kita menambahkan jumlah tingginya S di V1 atau V2 ditambah R di V5 atau V6, maka dia pasti lebih dari 7 kotak besar. Jadi intinya yang kalau ventricle kiri, yang komponen ventricle kiri kita tambahkan itu lebih dari 7 kotak besar.
atau R-nya pada AVL dia lebih dari 11 mm. Jadi kalau kita maksudnya gini. Jadi R pada V1 V2. Ini ya kita lihat, ini kita tambahkan berapa ini berapa kotak besar berapa kotak kecil. Misalnya sini 10. Terus yang di sini di V5 V6 di sini 25 apa 26 misalnya. Berarti 10 tambah 26 36. Jadi sudah lebih dari 35 mm gitu. Atau kita lihat yang lebih, ini nggak memenuhi dok. Mungkin kita bisa lihat yang lain. Jadi di sini kita lihat bahwa kalau kita lihat di S di V1 V2, kalau sendirian aja dia lebih dari 30 mm. Jadi kalau misalnya lebih dari 30 mm atau apa namanya lebih dari 30 mm maka lebih dari ya lebih dari 30 mm maka kita atau 6 ya 6 kotak besar maka itu kita bisa dapat poin 3 untuk menuju apakah ini LVH atau enggak. Atau R-nya juga lebih dari 30. Tapi kalau gabungan biasanya lebih dari 35. Kemudian ada gambaran yang tipikal LVH. Jadi kalau misalnya pada LVH ini karena terjadi apa namanya tegangan ya pada otot jantungnya, maka dia akan membentuk seperti ini. Jadi seperti ST depresi. Tapi ST depresinya hanya V5, V6 saja. Nah, hati-hati kalau misalnya pasiennya hipertensi lama, kita ECG, terus ada tanda-tanda LVH, di V5, V6 R-nya tinggi-tinggi, terus kemudian dia ada ST depresi seperti ini. Lah, hati-hati kalau cuma V5, V6 itu bukan iskemik koroner, tapi itu adalah merupakan strain pattern. Nah, merupakan salah satu tanda dari LVH. Nah, terus kita biasanya tanya, pasiennya minum digitalis atau enggak? Kalau misalnya minum, poinnya 1. Tapi kalau misalnya enggak minum, mungkin disebabkan karena LVH. Jadi poinnya lebih tinggi. Kemudian tadi kita lihat, ada enggak kalau misalnya LV apa namanya LV-nya besar, biasanya LA-nya juga besar, left atriumnya juga besar. Maka kita lihat ada enggak P mitral gitu. Terus kemudian aksisnya gimana? Nah, biasanya deviasi sumbu ke kiri. Terus kemudian QRS-nya biasanya lebar. Nah, ini ada poinnya masing-masing. Kalau misalnya lebih dari 5, maka definite LVH. Kalau misalnya 4, poinnya mungkin dia LVH. Nah, di sini kita Nah, di sini kita lihat kalau kriteria kriteria voltase apakah memenuhi atau tidak. Jadi di sini kita lihat bahwa kita menambahkan S di V1 atau V2. Di sini kita hitung 1, 2, 3. 3 kotak, sekitar 3 kotak besar ya. Berarti 3 kotak besar adalah berapa? 15. Ditambah eh, ini 1, 2, 3, 4, 5. 25. 25 tambah 15, 40. Jadi sudah lebih dari 35 mm. Nah, di sini cuman kita tidak melihat adanya strain pattern gitu. Terus kita lihat ini aksisnya apakah normal atau enggak. Lihat 1 positif, kemudian nah AVF-nya masih AVF-nya negatif tapi lead 2-nya positif. Jadi ini masih normal. Kemudian aksisnya gimana aksisnya? Aksisnya adalah di sini dia masih di sini ini V1, V2, V3. Terus kemudian ini transitional zone-nya di mana? Transitional zone-nya juga masih normal, jadi masih di V3. Jadi tanda-tanda LVA yang bisa kita lihat, P-nya juga masih tidak ada P mitral. Jadi ini masih dari kriteria voltase saja. Gitu. Terus kemudian kalau yang kanan bagaimana? Nah, kalau yang kanan yang besar maka tentunya tadi karena V1, V2 itu adalah kompleks ventrikel kanan, kalau misalnya dia besar berarti R-nya pasti besar karena R di V1, V2 tadi ingat bahwa dia menggambarkan tebal dinding ventrikel kanan. Sehingga kalau ada ventrikel kanan yang hipertrofi pasti R-nya lebih tinggi daripada S-nya. Sehingga biasanya disebutkan kriterianya salah satunya adalah R per S lebih dari 1. Nih, yang nomor 2. Kemudian biasanya right axis deviation. Terus kemudian biasanya
eh, di V5 V6 di kompleks ventrikel kiri tentunya yang menggambarkan dinding ventrikel kanan kan gelombang S-nya dalam. Dan karena dia apa namanya ventrikel, maka QRS-nya juga mungkin melebar. Terus yang lain, tanda-tanda yang lain misalnya mulai ada P pulmonal, mulai ada seperti ini strand pattern di V1 V2. Nah, ini juga mendukung adanya gambaran RVH. Nah, ini contohnya kita lihat di V1 dia R-nya sudah tinggi, padahal harusnya dia kan tidak tinggi ya, seperti itu. Nah, cuman ini yang perlu kita cermati adalah ini kalau misalnya dia cuma di V1 V2 di kompleks ventrikel kanan, ini kan kita dapatkan ST depresi. Maka ini mungkin merupakan strand pattern. Tapi di sini kita lihat ini ST depresinya ternyata meluas ya dari V1 sampai V6, kemudian di lead 3 juga ada, di AVF juga ada. Nah, ini kemungkinan mungkin ada koronetnya juga selain memang memang hipertrofi ventrikel kanan. Seperti itu. Nah, sekarang tadi kita sudah sampai ke 4 ya, eh, rhythm, rate, axis, dan juga hypertrophy. Yang kelima adalah iskemik atau gambaran pada infark miokard atau serangan jantung. Nah, ini teman-teman yang harus menguasai karena ini adalah kompetensinya teman-teman 3B, jadi sudah bisa melakukan tata laksana awal. Pada pasien-pasien yang kita curiga mengalami PJK, jadi ada nyeri dada hebat di dada sebelah kiri, ada penjalaran, nyerinya retrosternal, kemudian pasien punya faktor resiko misalnya nyeri dadanya tipikal, maka kita dengan kecurigaan PJK, maka ECG harus dilakukan dan dibaca secara singkat. Kita kan bisa menentukan ya apakah ini ada tanda-tanda PJK atau tidak, harus semua dilakukan dalam waktu 10 menit pertama pasien datang ke sejawat sekalian. Gitu. Jadi eh, apa apa saja gambarnya dok? Yang pertama, jadi ini sebelumnya kita punya gambar secara skematis. Jadi di sini adalah ini lapisan otot jantung. Injury atau jejas atau infark akan terjadi dari luar, dari epikard, dia masuk ke dalam endokard. Nah, yang pertama adalah terjadi iskemik. Kalau terjadi iskemik, dia apa namanya? Hanya terjadi iskemia. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan pertolongan, maka akan lama-lama menjadi infark atau injury. Kalau injury atau infarknya nggak diatasi dengan segera, maka lama-lama ototnya akan mati menjadi daerah yang nekrosis. Terus kemudian, nah yang pertama iskemik, ini yang tahap yang pertama. Apa aja jenisnya? Biasanya gambaran iskemik yang pertama adalah gambaran depresi dari segmen ST atau ST depresi. ST depresi ada 3 macam, ada horizontal, downsloping atau landai ke bawah, atau upsloping landai ke atas. Nah, kalau misalnya lebih dari 1 mm dihitung dari isoelectric line, maka dia semakin spesifik untuk iskemia. Nah, di sini kita lihat ini adalah yang A ini horizontal, yang B ini adalah downsloping, dan yang C adalah upsloping. Yang A yang horizontal dan yang B yang downsloping adalah yang iskemik yang yang sensitif atau spesifik, maaf, yang spesifik untuk iskemia miokard. Kemudian selanjutnya selain ST depresi, apalagi dok? T inversi, artinya gelombang T yang negatif. Harusnya kan T itu searah ya sama vektor QRS ya, harusnya dia positif. Tapi kalau ada gelombang T yang negatif, apalagi dia simetris dan apa namanya lancip, maka itu adalah yang spesifik untuk iskemia. Jadi kalau misalnya yang seperti ini, arrowhead seperti ini, seperti mata ujungnya anak panah ya, ini adalah gelombang iskemik yang spesifik. Kemudian kalau misalnya iskemik lanjut jadi apa? Lanjut jadi infark atau injury. Infark ini adalah biasanya gambarannya adalah ST elevasi. ST elevasi yang kayak gimana? ST elevasi kadang-kadang ada macam-macam. Ada yang cembung, ada yang cekung. Yang mana dok? Yang cembung. Nah, ini adalah ada 3 gambar ABC. Yang A adalah yang spesifik untuk injury epikardial. Tapi kalau semakin dalam, maka dia malah gambarnya adalah ST depresi tapi yang dalam. Nah, kalau misalnya seperti B ini ada ST elevasi juga ya, sama-sama, tapi dia tidak spesifik, tapi dia cekung, jadi dia tidak spesifik untuk injury miokard.
Nah, kenapa sih kok tadi di awal kita menyebut bahwa kalau kita merekam ECG jangan lupa nama atau identitas dan juga jam perekaman. Karena jam perekaman menjadi sangat krusial pada kasus-kasus infark miokard. Karena apa? Karena time is muscle kita sebutnya. Semakin lama kita membiarkan atau tidak melakukan reperfusi, maka semakin banyak otot jantung yang mengalami nekrosis. Itu juga terlihat dari gambaran ECG. Jadi, kenapa kita harus wajib untuk melakukan eh, pencatatan ya jam berapa ECG yang diambil karena itu menentukan karena nanti akan ada evolusi dari ECG. Jadi biasanya kita melakukan ECG itu serial dan itu tentunya kalau gambaran ECG-nya berbeda tentunya akan mempengaruhi dari tata laksana kita lebih lanjut. Jadi misalnya kita ketemu biasanya fase-fase awal ini terjadi hiperakut T. Ini mungkin kurang kurang spesifik ya. Biasanya T-nya tinggi-tinggi. Jadi hiperakut T. Kemudian setelah itu segmen ST-nya ikut elevasi jadi ikut apa namanya terjadi ST elevasi. Kemudian kalau misalnya lama tidak dilakukan maka mulai ada nekrosis. Jadi mulai muncul gelombang Q dan mulai juga terjadi iskemia yang meluas ada gelombang ST depresinya turun tapi T inversinya muncul. Kemudian lama-kelamaan kalau misalnya nggak tertolong, lama-lama R ini juga dia menunjukkan jumlah otot jantung yang viabel. Lama-kelamaan kalau tidak ditolong, maka adanya hanya gelombang Q aja. Jadi kita sebutnya biasanya kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada senior mungkin menyebutnya OMI-OMI itu adalah maksudnya old myocard infarct. Artinya sudah gelombang QS aja, tidak ada lagi gelombang R-nya. Artinya sudah terjadi nekrosis pada otot jantung. Nah, kalau nekrosis ya tadi, cirinya adalah ada Q patologis. Q patologis syaratnya apa? Yang pertama adalah Q lebar dan dalam, lebarnya lebih dari satu kotak kecil, dalamnya lebih dari 4 mm atau lebih dari seperempat tingginya R. Nah, seperti ini. Jadi semakin luas nekrosisnya, maka semakin sedikit otot jantung yang viabel. Kalau lama-lama sudah terjadi jejak semua seperti ini, sudah terjadi nekrosis semua, maka tidak ada lagi gelombang R-nya. Jadi karena tidak ada lagi segmen miokard yang viabel. Jadi ini yang disebut dengan apa namanya nekrosis. Atau ini sudah infark lama seperti ini, sehingga kalau misalnya kita pasien datang nyeri dadanya nggak jelas, tapi gambarannya sudah OMI. Nah, ini kita perlu perhatikan lagi, evaluasi lagi apakah kita perlu melakukan tindakan dengan segera atau mungkin kita perlu persiapkan dengan lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya pasien datang nyeri dada baru 2 jam masih berkibar-kibar ya, masih estalofasi, tentunya itu menjadi prioritas kita untuk segera melakukan reperfusi. Nah, ini adalah lead-lead yang harus teman-teman hafalkan. Ini harus teman-teman hafalkan karena ini menunjukkan segmen-segmen yang berkesesuaian atau concordance ya kita sebutnya. Jadi kalau misalnya inferior, jadi kalau misalnya ECG itu tidak bisa kita simpulkan kalau dia hanya terlihat dalam satu lead. Jadi harus dalam satu geng. Istilahnya seperti itu harus dalam satu kumpulan. Jadi misalnya apa? Geng inferior. Geng inferior itu terdiri dari lead 2, 3, dan AVF. Jadi kalau misalnya leadnya cuma lead 2 aja yang ST elevasi, tapi lead 3 sama AVF-nya enggak. Nah, itu kita perlu ragu-ragu apakah ini betul-betul inferior atau tidak. Misalnya seperti itu. Terus kemudian antroseptal antara biasanya V1 sampai V4 atau V2 sampai V4. Biasanya kita sebut itu memang sesuai misalnya iskemik atau ST elevasi kalau lebih dari 50% dari anggota yang konkordans itu terpenuhi. Jadi misalnya inferior itu kan terdiri dari 2-3 AVF. Jadi kan terdiri dari 3 lead. Kalau misalnya memang 2 lead itu menunjukkan hal yang sama, maka masih berarti betul. Dalam artian misalnya seperti ini. Ada ST elevasi di lead 2 sama lead 3, tapi AVF-nya enggak. Karena dia sudah 2 lead dari 3 lead, lebih dari 50%, maka berarti memang STEMI inferior. Misalnya seperti itu. Ini nanti teman-teman harus bisa hafal ya, paling enggak apa namanya regio-regionya. Nah, kemudian nah, ini seperti ini misalnya. Kita lihat ada ST elevasi ya di lead 2, lead 3, dan lead AVF. Nah, khusus pada
pasien-pasien STEM yang inferior, di mana ada ST elevasi di 2-3 AVF, maka teman-teman harus melakukan ekstra pada pemeriksaan ECG-nya. Ekstranya apa, Dok? Yang pertama melakukan pemeriksaan di sebelah kanan. Jadi V3 sama V4 R kita bikinnya ya seperti ini. Jadi membuat V3 dan V4. Jadi letaknya sama seperti yang sebelah kiri. Jadi kalau misalnya sebelah kiri kan kita menempatkan lead V4 pada ini ya midclavicular line ICS 5 sebelah kiri, maka ini midclavicular line ICS 5 sebelah kanan. Kemudian V3R juga dibuat. Seperti itu. Nanti kita lihat apakah ada ST elevasi atau tidak. Untuk mengetahui apakah ada infark di ventrikel kanan atau tidak. Kemudian selain itu kita juga melakukan ECG posterior. Jadi ECG posterior kita berarti mengevaluasi lead 7, 8, 9. Jadi biasanya lead 1, 2, 3, lead 1, 2, 3-nya bisa dirubah, digeser menjadi di sebelahnya 7, 8, 9. Jadi pasien diposisikan miring. Jadi untuk mengetahui apakah ada infark di posterior atau tidak. Kenapa seperti itu? Karena pada infark di inferior, maka daerah inferior itu biasanya divaskularisasi oleh right coronary artery, sehingga sementara right coronary artery atau RCA itu juga memvaskularisasi daerah ventrikel kanan dan juga daerah posterior. Sehingga kalau ada infark di kanan, di inferior, kita harus memastikan apakah ada di sebelah kanan juga atau ada nggak di posterior. Kenapa? Karena tata laksananya akan sangat berbeda bila pasien itu punya infark di kanan. Karena kalau sebelah kanan maka kita fokusnya akan loading cairan. Sedangkan kalau di sebelah kiri nanti infark yang ventrikel kiri maka yang kita concern utama adalah untuk restriksi cairan justru. Sehingga itu kan sangat berbeda dan sangat penting. Jadi jangan lupa pada pasien-pasien dengan infark miokard inferior, jangan lupa lakukan pemeriksaan ECG di sebelah kanan dan juga sebelah posterior. Nah, kemudian tadi sudah R, rhythm, rate, axis, hypertrophy, iskemik, yang terakhir adalah M, miscellaneous. Jadi, kelainan-kelainan ECG lainnya. Jadi nanti teman-teman akan belajar terutama pada stase penyakit dalam, nanti akan teman-teman akan berputar di penyakit dalam, paru, dan juga tentunya di kardio. Maka nanti teman-teman akan banyak belajar, akan menemui mudah-mudahan nanti bagaimana ECG hiperkalemi, hipokalemi, digitalis, dan juga perikarditis. Nah, ini mungkin nanti gangguan elektrolit itu seringkali menyebabkan gangguan irama jantung. Jadi, yang terutama yang berpengaruh adalah kalium, kalsium, dan magnesium ya. Biasanya paling sering adalah yang pasien-pasien kita adalah antara hiperkalemi atau hipokalemi. Jadi biasanya kalau hiperkalemi, gambarannya apa, Dok? Gambarannya adalah tall T. Jadi T-nya akan tinggi. Jadi kita lihat ini makin tinggi kaliumnya, maka T-nya akan semakin tinggi. Itu. Terus kemudian hipokalemi. Kalau hipokalemi biasanya akan muncul gelombang U atau muncul apa namanya? ST depresi seperti ini. Terus kemudian ini mungkin sekarang udah jarang ya kita menggunakan obat-obatan digitalis, tapi kalaupun ada, masih ada juga beberapa pasien kita yang mengkonsumsi digoxin atau digitalis, maka hati-hati kalau misalnya pasiennya mengeluh mual, muntah, nggak nafsu makan, terus kemudian iramanya bisa juga iramanya berubah jadi menjadi atrial fibrilasi atau muncul irama-irama ekstrasistul. Nah, itu kita lihat juga ECG-nya. Apakah ada tanda-tanda intoksikasi digitalis? Kita tahu bahwa digitalis ini dia range of window terapinya sangat sempit ya. Jadi apalagi kalau pasiennya hipokalemi. Jadi kemungkinan untuk intoksikasi digitalis akan semakin tinggi sehingga kita perlu evaluasi. Kalau misalnya pasiennya konsumsi digitalis terus kemudian pasien yang mengeluh mual muntah, kita kalau mual muntah pastinya juga biasanya kaliumnya akan ikut keluar sehingga pasien itu akan hipokalemi. Nah, itu akan meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya intoksikasi digitalis. Sehingga kita lihat gambaran ECG-nya. Biasanya gambaran ECG-nya yang khas kalau di literatur kita baca adalah Salvador Dali Mustache, jadi toko kumisnya Pak Salvador Dali. Di sini kita lihat bahwa bentuknya kayak gimana sih, Dok? Jadi bentuknya ada ST depresi, tapi ujungnya dia nukik, lancip, terus kemudian kayak bifasik gitu. Jadi kemudian gelombang T. Nah, ini adalah contoh dari efek digitalis atau bisa juga dia gelombang
apa namanya, QT-nya dia memendek, kemudian ST depresi yang menurun landai, kemudian naik dengan curam. Terus T-nya dia enggak seberapa tinggi, T-nya rendah aja, gitu. Terus kemudian jangan lupa bahwa ini juga bisa terjadi gangguan irama yang lain, misalnya PVC, Bigemini, PAC, atrial fibrilasi, dan sebagainya. Kemudian perikarditis. Nah, seringkali pasien juga datang dengan nyeri dada. Nah, kalau nyeri dada, usia muda, kemudian kita tahu ST elevasi, tapi ST elevasinya adalah bentuknya dia cekung. Ingat tadi bahwa yang spesifik untuk infark miokard akut, kalau serangan jantung biasanya dia cembung. Kalau ini biasanya dia cekung dan ada di semua lid. Jadi biasanya kalau koroner itu karena sumbatan koroner itu biasanya tidak di semua tempat ya. Ada yang pada kasus besar, kasus-kasus tertentu memang sumbatannya ada di semua pembuluh darah koroner, tapi sangat jarang sekali kalau pada kondisi acute coronary syndrome dia semua lid. Jadi biasanya memang regional saja mana yang terjadi obstruksi total pada koroner atau culprit lesionnya. Tapi kalau pada perikarditis karena terjadi itis atau inflamasi pada selaput jantung atau perikard, maka tentunya semua lid pasti terkena sehingga akan terjadi ST elevasi pada semua lid. Tapi ST elevasinya ingat bahwa ST elevasinya cekung, bukan cembung. Dan nah, ini lagi pentingnya kita menentukan jamnya. Kalau kita evaluasi, maka ECG-nya akan tetap ST elevasi terus, jadi nggak akan terjadi evolusi. Sementara kalau tadi ya pada acute coronary syndrome, maka akan terjadi evolusi, maaf, akan terjadi evolusi. Jadi semakin lama kalau kita nggak lakukan perfusi, maka akan ST depresinya akan turun dan terbentuk gelombang Q, seperti itu. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga dengan dua video ini, tadi video pertama kita bagaimana cara memasang ECG, dan video ini adalah cara secara singkat untuk membaca ECG. Kami harap bisa bermanfaat dan teman-teman bisa lancar semua studinya. Baik, saya akhiri. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.